Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah, pada malam yang mulia ini kita kembali bisa berkumpul, yang mana kita masuk pada malam 22. Dan pada kesempatan malam-malam Ramadan ini, malam-malam Ihya, banyak sekali amal ibadah, zikir, doa, salawat, dan sebagainya yang dianjurkan untuk kita amalkan. Salah satu atau sebagian amal ibadah yang kita dianjurkan membacanya dan mengamalkannya adalah membaca ziarah. Ziarah kepada Rasulullah, pada Imam Ali, pada Imam Hussein, dan kepada para Imam Muslim yang lainnya. Itu sangat ditekankan kita membaca ziarah, karena hubungan kita akan terjalin dengan mereka dengan membaca ziarah tersebut. Ketika ziarah yang kita baca itu kita pahami makna dan maksudnya. Terkait masalah ziarah, terutama kalau kita ziarah langsung pada Imam Ma'sum, pada kesempatan ini saya akan bacakan beberapa riwayat tentang kemuliaan kuburan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, yang mungkin kita belum pernah membaca hadis ini. Saya bacakan dan saya akan jelaskan apa yang perlu dijelaskan. Dari kitab Ma'alimuz Zulfa pada jilid kedua, halaman 9, yaitu karya seorang ulama besar Syiah, namanya Al-Allama Al-Muhaddis As-Sayyid Hashim Al-Bahrani, seseorang yang dikenal sering jumpa dengan Imam Zaman. Beliau wafat pada tahun 1107 Hijriah. Berarti sudah 3 abad lebih kitab ini. Pada halaman 9 beliau menulis tentang Al-Babusani bab kedua, Fadlu qabri Ali Amiril Mu'minin alaihi salam, keutamaan kuburan Imam Ali dibanding yang lainnya. Wa innahu min Turi Saina, bahwa kubur Imam Ali termasuk dari Bukit Tursina. Rupanya beliau dimakamkan masih di bagian Bukit Tursina yang luas itu di Irak. Wa huwa qabru Adam wa Nuh wa Hud wa Saleh, dan di situ juga ada kuburan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, dan Nabi Saleh. Wa inna qabrahu alaihi salam wa qubura waladihi buqatun min buqa'il jannah, dan bahwa kuburan beliau alaihissalam Imam Ali itu juga kuburan putra beliau termasuk buq'ah, yaitu daerah atau lembah dari satu lembah surga. Ya. Maksud lembah surga ini adalah kalau kita di situ kita menziarah beliau dengan penuh keyakinan, kita bertawasul, kita termasuk ahli surga. Ya, tempat itu bisa jadi perantara untuk kita menuju ke surga. Nah, kita pergi haji. Kita pergi haji kemana? Kan ke Mekah. Ya, tawaf di Ka'bah. Itu kan tempat bukan? Tempat. Masjidil Haram tempat. Ka'bah juga tempat. Ya, kita tawaf semuanya tempat. Tempat itu juga buq'ah, yaitu lembah, satu tempat yang menjadikan sebagai perantara bagi kita untuk menuju ke surga. Begitulah. Semua haram, semua tempat yang di situ dimakamkan Imam Ma'sum, buq'atun min buqa'il jannah, bagian daripada lembah-lembah surga. Kalau kita meyakininya, kita berdoa di situ, kita bertawasul, beriman, maka kita menjadi ahli surga.
Kalau ziarahnya nggak paham atau datang hanya turis saja jalan-jalan, ya hatta ke Mekah ke Ka'bah tiap tahun pun atau setahun 3-5 kali, tidak menjadikan bukan min buqail jannah. Kalau datang itu tujuan turis atau jalan-jalan. Ada hadis yang bersumber dari Wa'id ahli Hijaz. Wa'id ahli Hijaz, dia berkata, Ataitu Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad alaihissalam. Aku menjumpai Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Wa'id ahlul Hijaz. Fakultu alahu, aku bertanya kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Perhatikan hadisnya. Ya ibna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai putra Rasulullah. Siapa yang bertanya? Namanya Wa'id. Ya. Yang ditanya siapa? Yang ditanya Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Apa pertanyaannya? Mali man zara qabrahu, yani Amirul Mukminin alaihissalam. Apa pahala ganjaran orang yang menziarahi Imam Ali? Itu pertanyaannya. Wa ammara turbatahu, dan ikut meramaikan turbahnya, kuburannya. Artinya yang membangunnya, nanti membuat tembok, buat perumahan, yang ngecat, yang meramaikan lah begitu. Sehingga jadi kuburan yang bagus, yang ramai. Bahkan sekarang sudah ada sebenarnya bangun masjid terindah, masjid termahal di dunia sekarang ini di mana? Di sebelah makam Imam Ali bin Abi Thalib. Kayak permata-permata berlian itu sekelilingnya, luar biasa. Indahnya nggak bisa digambarkan. Ya, lihat di foto, lihat di video nggak bisa disamakan dengan melihatnya langsung. Insya Allah antum bisa langsung melihat keberadaan beliau dan keindahannya di sana. Insya Allah min rabbal alamin. Nanti Imam Ali mengenai antum. Qala, kemudian dia berkata, Imam Ja'far Shadiq menjawab, Ya Aba Amir, wahai Aba Amir. Ini panggilan Wa'id, orang Hijaz. Haddatsani abi, telah mengabarkan padaku ayahku. Ayah Imam Ja'far Shadiq. Siapa ayahnya? Imam Muhammad Al-Baqir. Iya. Kata Imam Ja'far, ayahku mengabarkan kepadaku anjaddihi, dari kakeknya siapa? Al-Husain bin Ali alaihissalam. Anna Ali alaihissalam, dari Imam Ali. Hadisnya dari Imam Ali. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Imam Ali pernah berkata kepada Rasulullah, pernah berkata kepada Imam Ali. Itu ujungnya hadisnya. Nabi pernah berkata kepada Imam Ali sampai kepada Imam Ja'far Shadiq. Apa kata Rasulullah pada Imam Ali? Ya Ali, wallahi la tuqtalunna bi ardil Iraq. Demi Allah. Qasamnya pakai lam taukid 2 lagi. Wallahi qasam, sumpah. La tuqtalunna, lam taukidnya 2, ala dan nun taukid, sangat kuat di bahasa Arab. Enggak mungkin meleset gitu. Demi Allah, wahai Ali, kamu pasti yakin akan dibunuh di tanah Irak, kata Rasulullah pada Imam Ali. Wa tudfanu biha, dan engkau akan dikuburkan di Irak, itu di Najaf. Itu kata siapa? Kata Rasulullah pada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam tentang yang akan kejadian di masa mendatang. Ya. Kalau kita dikabar begitu, takut nggak kira-kira? Ya. Pak Rahmat, minggu depan kamu akan dibunuh, leher kamu akan dipancung. Takut nggak? Ya. Tika nangis duluan. Qultu ya Rasulullah. Ya, dia bertanya, wahai Rasulullah, mali man zara kuburana. Imam Ali bertanya pada Rasulullah. Ini Imam Ali bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mali man zara kuburana. Apa pahala ganjaran orang yang menziarahi kuburan kami, Ahlul Bait? Wa ammarha, dan membangunnya, meramaikannya. Dulu kan kuburan hanya tanah saja, bahkan disembunyikan. Pelan-pelan dibangun sampai menjadi bangunan yang sangat megah. Kayak Karbala luar biasa. Dulu kan Sahara hanya tanah saja, sekarang sudah biasa. Semuanya hotel, nggak ada Saharanya. Begitu juga yang lain seperti itu. Wa ta'ahadaha, dan mengadakan perjanjian. Jadi bukan saja berziarah, kemudian meramaikan, artinya membantu membangunnya, dan juga mengadakan perjanjian dengan yang diziarahi. Janji mengikutinya, janji setia padanya. Itu 3 ya. Ya, jadi ziarah konsekuensinya ikut meramaikan, membantu, dan berjanji setia kepadanya. Faqala li,
Kemudian Rasulullah menjawab. Jawaban Imam Ali. Jawaban Nabi kepada Imam Ali. Ya Abul Hasan, wahai Abu Hasan, inna Allah ja'ala qabraka wa qabra waladika buqa'an min buqa'il jannah. Sesungguhnya Allah telah menjadikan kuburanmu dan kuburan putramu itu sebagai buqa, sebagai lembah, tempat dari tempat-tempat buqa, lembah surga. Wa inna Allah ja'ala quluban nujaba'in min khalqihi, dan sesungguhnya Allah akan menjadikan atau telah menjadikan hati-hati orang-orang pilihannya itu daripada makhluknya, wa safwatan min ibadihi, dan kekasih-kekasih pilihannya, tahinnu ilaikum, merasa condong, merasa rindu padamu. Itu sudah firman dari Allah, ucapan Allah. Allah menjadikan hati-hati orang yang beriman yang cinta pada Imam Ali selalu rindu pada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ya, kalau yang enggak suka, dia yang enggak suka, bahkan mengharamkan ziarahnya, menjauhi, bahkan menyebut namanya aja menghindar. Nauzubillah. Mengaku muslim, mengakunya muslim, tapi tidak mau menyebut nama Imam Ali, tidak membawa hadisnya, apalagi berziarah, tidak mau sama sekali. Apalagi wa tahtamilul madzallatul adza fikum, dan para pencintamu itu wahai Ali, mereka siap menanggung kehinaan, siap menanggung disakiti karena mencintaimu, karena membelamu, karena beserta ajaranmu. Fayamuruna kuburakum, mereka itu yang meramaikan kuburan engkau. Jadi meramaikan kuburan orang Syiah, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain adalah para pecinta Ahlul Bait. Ya. Itu kata Rasulullah. Sehingga kuburan-kuburan ulama yang selain Ahlul Bait sepi, ya, tidak dibangun. Anda pernah ziarah ke makam Imam Nawawi, imam sangat terkenal. Kitabnya Arba'un Hadisan Imam Nawawi dibaca di pesantren, di mana-mana. Kuburannya di Syria, daerah Nawa namanya. Iya, Anawi Nawa. Di sana Anda datang ke sana, di Syria kuburannya temboknya ada retak, pohonnya ada kering, banyak kotoran anjing di situ, enggak terawat, enggak ada yang ngurus. Begitu. Anda aja ke makam Nabi Ayub di Syria juga enggak terurus juga, yang jago sudah tua, kotor. Juga kuburan yang lain enggak terurus oleh mereka. Ya, kuburan Ahlul Bait diurus, sangat rapi, ramai dijarahi. Fa ya'muruna kuburakum, mereka akan meramaikan kuburan engkau wahai Ali. Wa yasuruna ziarata, mereka sering berziarah kepadanya pada makam para imam maksum. Taqarruban minhum ilallahi wa mawaddatan minhum lirusulihi, karena bertaqarrub kepada Ahlul Bait menuju pada Allah, dan cinta kepada Ahlul Bait karena menuju Rasulullah. Ulaika ya Ali al-mahsusuna bi syafaati. Wahai Ali, mereka itu orang-orang khusus yang mendapat syafaatku, kata Rasulullah. Siapa? Yang menziarahi makam para imam maksum, Imam Ali, yang membantu meramaikan kuburannya, menyumbang kasih sayang. Kemudian apa lagi? Mengadakan perjanjian untuk ikut setia. Hanya mengkaji pelajarannya, ajarannya, akhlaknya, fikihnya, kemudian diamalkan. Itu yang mendapatkan syafaat Nabi secara khusus. Wal wariduna haudi, mereka itu semua akan masuk ke dalam telagaku. Wa hum zuwari ghadan fil jannah, dan mereka nanti itu sebagai para menziarahku di dalam surga. Itu orang-orang pecinta Ahlul Bait yang mengamalkan ilmu mereka. Ya Ali, wahai Ali, kata Rasulullah, man amara kuburakum wa ta'ahadaha, barang siapa yang meramaikan kuburan engkau, juga kuburan imam maksum yang lain, wa ta'ahadaha, dan mengadakan perjanjian, janji setia. Ya. Jadi memang orang Syiah biasa mengadakan janji setia kepada Imam Jaman, bahkan kepada Imam Humaini, pada Rahabat. Sekarang itu ketika jumpa itu janji setia, maka mereka rela untuk mengorbankan dirinya. Kata mereka apa? Punike daragemo, gimana? Hadiah birah baremo. Darah yang mengalir itu kami, hadiah untuk kerabat kami, gitu. Sampai teriak-teriak, luar biasa. Janji setia mereka kayak begitu. Kata mereka itu ya orang yang menziarahi makam Imam Maksum Rasulullah,
Faka'annama a'ana Sulaiman bin Dawud ala bina'i Baitul Maqdis, yang membantu meramaikan kuburan-kuburan Imam Ma'sum, Imam Ali juga terutama. Mereka seperti orang yang membantu Nabi Sulaiman bin Dawud untuk atau dalam membangun Baitul Maqdis. Ya. Baitul Maqdis sangat mulia, sangat agung. Kenapa? Karena ada masjid di situ. Masjid apa? Masjid Al-Aqsa, ya, dan tempat persinggahan para nabi, sehingga sangat mulia, sangat agung. Dan orang Yahudi pun mengakui sebagai tempat kuno mereka, makanya diperebutan gitu, luar biasa. Nah, orang yang membangun makam-makam Ma'sum sama dengan membantu Nabi Sulaiman dalam membangun Baitul Maqdis. Wa man zara quburakum, dan orang menjari kalian wahai para ma'sumin, adlu dzalika lahu thawabu 70 hajjatan ba'da hajjat Islam. Mendapatkan pahala berapa? Pahala 70 kali haji setelah haji Islam. Luar biasa. Jadi ziarah satu kali ke Imam Ma'sum, tapi dengan apa? Dengan berjanji ikut meramaikan, mentaati, setia. Ziarah sekali saja bisa menyamakan 70 kali pergi haji, haji yang makbul. Luar biasa. Apalagi ya pahalanya? Wa yakhruju min dzunubihi hatta yarji'a min ziyaratikum kayami waladatuhu, dan dia keluar dari dosa-dosanya sampai dia pulang dari menjari kalian seperti anak yang baru lahir, dilahirkan dari ibunya, kosong, nggak punya dosa. Ini orang yang ziarah ke Karbala pada hari Arba'in misalnya, hari Asyura dan kapan saja, kalau betul ziarahnya karena cinta, karena rindu dan mengadakan perjanjian, janji setia, ingin membela, mengamalkan, mengikuti, pulang dosanya bersih, dosa kepada Allah tentunya. Ya, itu ganjarannya. Apalagi kata Rasulullah, fa'abshir, gembiralah wahai Ali, wa basyir awliya'aka, dan berikan kabar gembira pada wali-walimu, pada kekasihmu, wa muhibbika, dan juga berikan kabar ini kepada para pecintamu, minan na'imi wa qurratul ain, dari kenikmatan, bima la ainun ra'at, yang tidak bisa dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak didengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, dan juga nggak bisa terlintas di dalam hati manusia. Ini kenikmatan yang sangat tinggi, nggak bisa terlintas di benak kita. Walakinna khutalat minan nasi yu'airuna zuwara qubrikum, tapi sangat disayangkan ini kata Rasulullah ya. Nabi masih hidup dan bersabda, berkata kepada Rasulullah, kata beliau selanjutnya, tapi sangat disayangkan wahai Ali, ada sekelompok manusia dari kaum muslimin yu'airuna zuwara qubrikum, mereka merendahkan, mereka menghinakan para penziarah kubur kalian. Jadi kelompok Wahabi itu kan, ini kata Nabi sudah ada. Biziaratikum, dengan sebab mereka ziarah pada kuburan kalian. Kama tu'ayyiru zaniyata bizinaha, sebagaimana kama tu'ayyiru zaniyatu bizinaha, sebagaimana orang yang berzina itu, wanita pezina, dia juga mencela, mengecam dirinya sendiri. Ulaika syiraru ummati, mereka itu syiraru ummati, kata Rasulullah, paling buruknya umatku. Masih bilang umat juga kata Rasulullah. Jadi mereka pun orang Wahabi umat Rasulullah, syiraru ummati. Kenapa mereka syiraru ummati? Mereka mengecam para penziarah ke makam Imam Husain, ke makam Rasulullah, bahkan dengan usaha yang mahal mereka untuk berusaha melarangnya, menghalanginya dengan berbagai macam cara. Mereka syiraru ummati kata Rasulullah. Luar biasa. Itu mereka syiraru ummati. Mereka juga sholat, puasa kayak kita semuanya. Ya, tahajud juga. Ibnu Muljam tahajud enggak? Tahajud enggak ada maknanya. Kata Rasulullah, la ana lahumullahu syafaati, Allah tidak memberikan syafaatku untuk mereka. Enggak ada izin memberikan syafaat. Kita punya andalan syafaat kan, kita banyak dosa besar, banyak salah, sholat suka bolong-bolong, suka malas, enggak pernah khusyuk. Kan bolong-bolong, tapi kita punya andalan syafaat. Masih lumayan, masih bagus, bisa ada dapat surga. Kalau syafaat nggak bisa diandalkan, kata Rasulullah, mereka tidak akan bersyafaat, tidak angkat tangan. Mau kemana? Ya kan neraka. Padahal di dunia sholat nggak? Sholat. Emangnya Ibnu Muljam nggak sholat? Dia hanya sampai hitam, nggak hafal Quran. Luar biasa.
Jadi banyak orang yang begitu, itu dia sholat, puasa semua dikerjakan, tapi mengecam, menghina orang yang menjadi makam Imam Ali bin Husain, bahkan melarang, berusaha menghindarinya, tidak akan dapat syafaat Rasulullah. Ini kata Nabi sendiri. Wala yariduna haudi, mereka tidak akan masuk ke dalam telaga surgaku. Kita bersyukur kita tidak termasuk orang yang menjadi Wahabi. Ya, alhamdulillah. Kenapa? Karena kita begitu bisa terus sabar kita. Kita doakan mereka taubat, ya mereka insaf dan jadi bersatu dengan kita, bisa ikut ziarah sama-sama ke makam Imam Ali, makam Imam Husain alaihissalam. Insyaallah ya rabbal alamin. Itu hadis yang pertama tentang keutamaan kuburan dan ziarah Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ya. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.